Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tugas manajemen selling ini, kami mengambil tren penjualan mochi Daifuku. Sebelum kami menyampaikan materi yang telah kami buat, pertama-tama perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Arifa Sofiani, kedua Ariska Junita, ketiga Sherin Reva Nurullah, keempat Wanda Ayu Triawardana, kelima yaitu Siti Nur Elesa. Definisi dan latar belakang mochi. Mochi adalah kue tradisional Jepang yang terbuat dari beras ketan dan biasanya diisi dengan kacang merah. Secara historis, pada saat tahun baru Jepang, ketika mochi dibuat dan dimakan adalah sebagai simbol kemakmuran, kesehatan, dan keberuntungan untuk tahun yang akan datang. Beras ketannya dimasak, kemudian ditumbuk dengan palu kayu di dalam lesung hingga menjadi adonan yang lengket dan elastis. Proses ini disebut mochitsuki. Di Indonesia, sudah banyak sekali penjual-penjual mochi yang berterbaran karena penjualan mochi di Indonesia lagi ngetren. Apalagi banyak influencer-influencer yang mereview berbagai mochi, berbagai jenis mochi yang ada di Indonesia. Apalagi inovasi mochimu yang modern, beraneka ragam dengan warna dan isian yang lebih menarik, dan juga perkembangan pengetahuan terhadap dunia luar. Semua rasa gengs, 30 biji. Ini loh, belum buka mochinya udah antrinya segini. Nah, apa kabar kalau udah buka? Buka aja jam 4, mochi baru datang jam 5. Aku nunggu 1,5 jam, 1 jam. Demi mochi viral. Ini satu hari bisa habis berapa ini? Kalau misalnya weekend itu bisa 50 box. Iya. Isinya berapa? 30. Variannya ada berapa banyak? Variannya 28, tapi yang di banner baru sekitar 23. Nambah 5 varian rasa lagi. Oh, yang baru? Iya, 5.000 semuanya. Aku dapat nomor 15 nih. Nah, lihat antri nih, mol-molan. Aku 15. Semua rasa gengs, 30 biji. Ini aku beli 28 rasa tambah 2. Ini yang Daifuku strawberry coklat. Bukan coklat, Deng. Krim. Jadi moncot-moncot tuh. Ada asin-asinnya gitu. Nah, ini yang Daifuku coklat ya. Lumayan, banyak banget. Ini adonan mochinya lumayan ya, enak. Lembut juga untuk harga 5.000 sih. Enak. Nah, nyobain yang isi marshmallow nih, gengs. Kempus-kempus gitu. Ya, ambil deh, satu deh. Loh, nggak suka dia. Ayo, ini 1. Ya. Aduh sayang, kamu lucu banget. Ambil 1. Kamu yang mana maunya? Oke. Ya, sama-sama. Cobain yang viral mok-mok mochi di Kalibata. Prospek dan peluang penjualan mochi. Prospek mochi Daifuku di Indonesia sangatlah menjanjikan. Yang pertama, popularitas kuliner. Makanan Jepang termasuk mochi semakin populer di kalangan masyarakat Indonesia. Budaya Jepang yang semakin diterima melalui film, anime, dan acara kuliner juga meningkatkan daya tarik terhadap mochi Daifuku. 2. Daya beli meningkat. Meningkatnya daya beli masyarakat dan juga harga mochi yang terjangkau membuat konsumen semakin terbuka untuk membeli cemilan seperti mochi Daifuku. 3. Pasar online. Mochi Daifuku dapat didistribusikan secara luas melalui toko online. Ini juga menguntungkan untuk pelaku usaha menjangkau konsumen di berbagai wilayah. Inovasi produk. Mengembangkan rasa baru dan edisi musiman untuk menarik perhatian konsumen. Dalam mochi Daifuku ini dapat menginovasikan dengan rasa baru, teknik pembuatan, dan kemasan yang kreatif. Dengan rasa baru, mengembangkan varian rasa yang unik yaitu seperti matcha, coklat, atau buah tropis. Lalu teknik pembuatannya yaitu menggunakan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi produk dan kualitas mochi. Lalu yang ketiga yaitu kemasan dengan kreatif atau corak yang menarik. Menciptakan kemasan yang menarik dan ramah lingkungan dapat menarik konsumen yang melihatnya. Selanjutnya yaitu kolaborasi. Bekerja sama dengan influencer kuliner untuk meningkatkan kesadaran merek dan jangkauan pasar. Kolaborasi ini diantaranya yaitu antara produsen dan chef, kolaborasi dengan merek lain, dan komunitas lokal. Antara produsen dan chef bekerja sama dengan chef untuk menciptakan rasa baru dan yang menarik. Kolaborasi dengan merek lain yaitu menggandeng merek minuman atau makanan lain untuk menciptakan produk edisi terbatas. Selanjutnya yaitu kolaborasi dengan komunitas lokal. Berkolaborasi dengan petani lokal untuk mendapatkan bahan baku yang berkualitas tinggi.
Selanjutnya yaitu kemitraan, menyediakan mochi daifuku sebagai bagian dari menu dessert di restoran atau kafe. Kemitraannya yaitu diantara lain distribusi, acara kuliner, dan platform online. Distribusi membangun kemitraan dengan toko atau restoran untuk memperluas jangkauan pasar. Dengan acara kuliner, bekerja sama dengan penyelenggara acara untuk mengenalkan mochi daifuku kepada audiens yang lebih luas. Dan yang ketiga yaitu platform online, menggandeng platform e-commerce untuk mempermudah konsumen dalam mendapatkan produk mochi daifuku ini. Kita akan masuk ke konsep STP, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Adalah strategi pemasaran yang digunakan untuk memahami pasar dan menentukan pendekatan yang efektif. Yang pertama ada segmentasi. Segmentasi adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok berdasarkan karakteristik tertentu. Misalnya demografis. Mochi dapat disegmentasikan untuk anak-anak dengan rasa manis dan warna cerah atau untuk dewasa dengan rasa yang lebih kompleks. Selanjutnya, geografis. Mempertimbangkan lokasi geografis seperti mochi yang mungkin memiliki varian rasa berbeda di Jepang dibandingkan dengan pasar internasional. Selanjutnya, pisografis. Mochi bisa dipasarkan kepada konsumen yang mencari makanan tradisional atau yang tertarik pada makanan eksotis. Yang kedua, ada targeting, menargetkan pasar remaja dan dewasa muda yang menyukai makanan manis dan eksotis, maka pelaku usaha akan mengembangkan produk mochi dengan varian rasa yang menarik dan kemasan yang modern. Yang ketiga, ada positioning, menentukan bagaimana produk mochi akan diposisikan dalam pikiran konsumen. Mochi bisa diposisikan sebagai cemilan sehat dan bergizi dengan bahan-bahan alami atau sebagai pilihan makanan mewah dengan rasa-rasa yang eksklusif. Strategi penjualan mochi daifuku. Yang pertama, kita bisa membuat inovasi produk. Kita bisa membuat mochi kita memiliki tampilan yang menarik. Dan juga, kita bisa membuat mochi kesehatan yang tetap menjaga kesehatan tubuh bagi para konsumen. Yang ketiga, varian rasa yang unik dan bervariasi untuk setiap mochi yang kita produksi. Yang ketiga, ada pengemasan kreatif, eco-friendly packaging. Kita bisa membuat packaging untuk mochi kita yang eco-friendly, aman untuk lingkungan kita. Custom kemasan. Kita bisa membuat kemasan yang diinginkan oleh customer dan juga packaging yang menarik dalam setiap pengemasan mochi yang kita produksi. Selanjutnya ada program loyalitas. Kita bisa memberikan reward kepada pelanggan kita, diskon paket, serta program-program langganan untuk pelanggan. Yang keempat ada platform online. Kita bisa menjual mochi kita di marketplace dan aplikasi makanan dan juga website dengan toko online. Selanjutnya ada pemasaran digital. Kita bisa berkolaborasi dengan influencer, konten kreator, serta menambahkan hashtag untuk tiap penjualan mochi kita. Selanjutnya kita akan bahas model bisnis kanvas untuk penjualan mochi. Yang pertama ada mitra kunci, ada supplier, mitra pengecer, platform pengiriman, dan influencer. Di sini kita bisa melihat supplier-supplier yang mengisi apa kebutuhan kita untuk penjualan mochi. Selanjutnya ada sumber daya utama, ada resep dan teknik pembuatan, peralatan produksi, karyawan, bahan baku yang berkualitas tinggi. Di sini adalah proses-proses dan resep awal untuk kita menjual dan membuat mochi, serta karyawan yang bekerja dan bahan baku yang digunakan dipastikan untuk bahan baku yang berkualitas tinggi. Selanjutnya ada kegiatan utama, ada produksi mochi, pengembangan produk, dan distribusi. Di sini adalah kegiatan bagaimana mochi diproduksi, bagaimana kita mengembangkan produk mochi yang kita punya, serta distribusiannya di masyarakat. Selanjutnya ada hubungan pelanggan, depersonalisasi, dan loyalitas. Bagaimana kita membangun hubungan kita kepada pelanggan agar kita mendapatkan loyalitas dari pelanggan kita sendiri. Yang keenam ada sumber pendapatan, penjualan grosir, penjualan langsung, pengiriman paket. Di sini adalah proses di mana kita mendapatkan sumber dari pendapatan kita. Bagaimana dari sumber mana aja nih kita mendapatkan pendapatan dari penjualan mochi kita. Selanjutnya yang ketujuh ada kemitraan utama, mitra pengiriman, pemasok bahan baku, serta distribusi makanan. Di sini dibahas dengan siapa kita bekerja sama dalam kemitraan pengiriman.
entah pengiriman pemasok bahan baku ataupun dalam distribusi makanan. Yang kedelapan ada struktur biaya produksi, biaya pemasaran, biaya operasional, biaya distribusi, biaya pengembangan produk. Di sini bisa dilihat biaya-biaya apa yang kita keluarkan memproduksi hingga pengembangan produk kita ke depannya. Yang terakhir nih teman-teman, ada proposisi nilai, ada inovasi rasa, tekstur unik, bahan berkualitas, kemasan menarik, serta produk yang segar. Di sini bisa dilihat bagaimana kualitas serta kemasan yang menarik dan produk yang segar agar bisa membuat loyalitas dari konsumen kita. Komunikasi dan hubungan pelanggan. Yang pertama ada kualitas dan keaslian. Kualitas produk atau layanan sangat penting dalam membangun kepercayaan pelanggan. Keaslian baik dalam produk maupun dalam merek. Menciptakan identitas yang kuat, pelanggan cenderung loyal terhadap merek yang konsisten dalam kualitas dan transparan mengenai asal-usul produknya. Yang kedua, ada harga dan promosi. Harga yang kompetitif dan promosi yang menarik dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Strategi harga harus seimbang antara nilai yang ditawarkan dan persepsi pelanggan. Promosi yang efektif seperti diskon atau bundling juga dapat menarik perhatian dan meningkatkan penjualan. Yang ketiga, ada umpan balik pelanggan. Umpan balik dari pelanggan adalah alat penting untuk memperbaiki produk dan layanan. Mendengarkan dan merespons umpan balik menunjukkan bahwa perusahaan menghargai pendapat pelanggan. Ini juga membantu dalam mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan inovasi yang dapat dilakukan. Yang keempat, kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah indikator utama keberhasilan suatu bisnis. Pelanggan yang puas lebih mungkin untuk kembali dan merekomendasikan produk kepada orang lain. Mengukur kepuasan melalui survei atau analisis perilaku dapat memberikan wawasan yang berharga untuk pengembangan bisnis lebih lanjut. Kesimpulan dari materi yang kami sampaikan yaitu Mochi Daifuku memiliki prospek yang cerah di pasar makanan pada saat ini dengan peluang untuk berkembang melalui inovasi produk dan pemasaran yang efektif. Melalui penerapan strategi STP, pengembangan bisnis modal kanvas yang tepat dan komunikasi yang baik dengan pelanggan, bisnis ini dapat mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Sekian penyampaian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.